Polres Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, menyampaikan kronologi kasus pembunuhan STN, 14, seorang siswa kelas 8 sekolah menengah pertama, SMP. Kaurbin Ops Reskrim Polres Sika, Ibtu Inyoman Aryasa menerangkan, kejadian dimulai pada Jumat, 20 Februari 2006, sekitar pukul 15 WITA. Saksi-saksi, termasuk Vincentius Sawe, Maria Putriana Bunga, Marieta Betrik, Yafrianus Padak, Maria Maesti, dan Severius Gewar, pergi ke rumah keluarga Bendus Buko untuk menghadiri acara adat. Sementara itu, sekitar pukul 16 WITA, korban datang ke rumah pelaku, FGR, untuk mengambil gitar. Saat itu, hanya pelaku yang berada di rumah. Di dapur, kata Aryasa, pelaku mengambil parang untuk membelah durian. Setelah selesai makan durian, pelaku memaksa korban melakukan hubungan badan. Setelah itu, pelaku meminta agar kejadian tersebut tidak diceritakan kepada orang lain. Namun, pelaku melihat korban menelepon seseorang yang kemudian memicu kemarahan dan perkelahian. Pelaku menganiaya korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ujar Aryasa saat konferensi pers di Mapolres Sika, Senin, 2 Maret 2026. Setelah korban meninggal, pelaku menyeret dan menyembunyikan jasad korban di dekat kali, kemudian ditutupi dengan daun talas. Setelah itu, ia kembali ke rumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, beberapa saksi pulang dari tempat acara. Aryasa melanjutkan, sekitar pukul 22.23 WITA, ibu dan tante korban sempat mendatangi rumah FGR untuk menanyakan keberadaan korban. Namun, FGR menyampaikan bahwa STN sudah pulang. Kemudian, pada Sabtu, 21 Februari 2006, sekitar pukul 2 WITA, kakek pelaku dijemput oleh keluarga korban untuk upacara adat. Setelah kembali, kakek meminta FGR mengakui perbuatannya. Pelaku jujur kepada semua anggota keluarga bahwa dialah yang menghilangkan nyawa korban, jelasnya. Menurut Aryasa, kakek pelaku kemudian mengajak pelaku untuk melihat jenazah korban. Karena takut, sang kakek melarikan diri, sementara pelaku kembali menyeret dan menyembunyikan jenazah korban di tempat lain, ditutupi dengan kayu dan daun bambu. Setelah itu, dia kemudian melarikan diri ke ND. Aryasa menyampaikan bahwa setelah dilakukan pendalaman, FGR akhirnya diringkus polisi. Ia kemudian ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.